Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan hingga bisa kembali ada sampai pagi hari ini. Semua karena perlindungan daripada Tuhan saja. Oleh karena itu, sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan. Kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih menjaga melindungi kami di sepanjang tidur kami semalam, hingga kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat dan diberkati. Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami, keluarga kami, agar apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini ya Tuhan, semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Saat ini juga ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud firman-Mu untuk kami jalani ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23, yang berbunyi, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dalam renungan harian keluarga diberikan judul Yesus Kristus rela menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu bersama Golgota berarti tempat tengkorak, adalah tempat penyalipan orang-orang yang mendapat hukuman mati dari pemerintahan Romawi. Dan biasanya mereka itu adalah para penyamun, budak-budak, serta yang dianggap sebagai pemberontak yang berbahaya. Letaknya berdekatan dengan jalan umum sehingga orang-orang yang disalibkan di Golgota bukan hanya menderita secara fisik, karena harus disalibkan dengan tangan dan kaki diikat dan dijemur di bawah sinar matahari, tetapi juga secara batin mereka harus mendengarkan ejekan serta inahan dari orang-orang yang lewat di tempat itu. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus sementara dalam perjalanan menuju ke Golgota, tempat penyalibannya. Bagi kita sedapat mungkin akan menghindar dengan segala kekuatan yang ada dari tempat-tempat yang mengerikan. Tetapi Tuhan Yesus di sini tetap setia menanggung sengsara untuk sampai pada tujuan, yakni penyelamatan bagi manusia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka memberikannya minuman anggur yang bercampur dengan mur, yang berfungsi sebagai obat bius untuk mengurangi rasa sakit. Tetapi Tuhan Yesus menolak minuman itu. Apa maksud dari penolakan Tuhan Yesus? Dia menolak untuk mengurangi penderitaannya, dan ia betul-betul rela menanggung dosa dunia dengan penderitaan yang paripurna. Semua itu adalah bukti cinta kasih Tuhan
yang tulus bagi manusia berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan Allah itu. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kehidupan manusia tidak terlepas dari tantangan serta pergumulan, dan semua itu tidak dapat dihindari dalam perjalanan kehidupan kita. Ada orang yang karena tidak mampu menghadapinya, mereka mencari kekuatan yang lain di luar dari Tuhan. Bahkan ada yang mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupannya karena tidak tahan menderita. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia tidak berusaha untuk menghindari penderitaannya atau hanya memilih bagian-bagian tertentu yang ingin Dia lewati. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia sampai akhir, bahkan mati di atas kayu salib. Dia menjalani semua proses demi proses untuk menggenapi apa yang telah menjadi kehendak dalam kehidupannya. Semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebagai satu bukti cinta kasih yang luar biasa kepada kita umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita yang telah menerima keselamatan lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib harus menjawabnya dan meresponnya dengan setia sampai akhir kepada Tuhan. Iman kita jangan goyah apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Kita harus tetap dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus sajalah kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan menjalani hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap teguh mempertahankan iman kita dalam kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami kembali diingatkan untuk tetap teguh menjalani iman kami kepada Tuhan dan terus berpegang kepada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami umat manusia, di mana Engkau telah rela disalibkan untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Mampukan kami ya Tuhan agar kami tetap kuat dan taat serta setia menjalani hari-hari hidup kami, berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan, berjalan sesuai dengan apa kehendak Tuhan bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang terjadi bagi kami ya Tuhan. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami selalu ya Tuhan, baik kami pribadi beserta dengan seluruh keluarga kami. Berkati ya Tuhan semua tugas, tanggung jawab, aktivitas kami, pekerjaan, studi, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, usaha kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan semua yang kami kerjakan bisa berhasil ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini, besok, dan seterusnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat, menyakiti hati-Mu atau sesama kami manusia. Ampuni kami ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.